Hah? Di bawah tidak? Di ruang. Jadi ruang itu adalah tempat hidup. Tempat kita hidup. Setiap ruang itu berbeda-beda. Setiap ruang berbeda sumber daya alamnya. Kenapa tidak sama? Setiap ruang itu kenapa berbeda hanya sama ya? Karena apa? Perbedaan iklim. Ruang itu kan tempat kita hidup. Jadi tempat kita hidup ini berbeda ruang yang ada di Indonesia dengan ruang yang ada di Rusia. Karena posisinya yang berbeda. Dipengaruhi oleh iklim. Karena perbedaan itu, maka setiap ruang itu berbeda-beda sumber daya alamnya. Masuk ke dalam telinga ya. Buka telinga kanan, tutup telinga kiri, tinggalkan di tengah-tengah. Apa tadi itu ruang? Tempat itu. Setiap ruang itu berbeda-beda. Kenapa dia berbeda? Karena dipengaruhi oleh iklim. Apa yang menyebabkan perbedaan iklim itu? Posisi ruang di permukaan bumi yang berbeda-beda. Ya, karena bumi berputar pada porosnya dan posisi bumi dengan matahari berbeda. Iklim di bagian tengah atau daerah tropis dengan daerah iklim di dingin. Otomatis tumbuh-tumbuhan yang hidup juga sama nggak tumbuhan yang ada di Indonesia dengan tumbuhan yang ada di Arab? Karena perbedaan itulah ada terjadi interaksi antar ruang. Karena perbedaan ini, ya, perbedaan ruang, maka timbul interaksi antar apa tadi? Antar ruang. Kenapa terjadi interaksi antar ruang? Karena perbedaan sumber daya alam. Contoh, awak kaya dengan apa namanya itu besi, tembaga, barang tambang ya. Tapi kita belum bisa mengolahnya. Sementara yang bisa mengolah itu negara maju seperti Jepang. Tapi Jepang itu tidak memiliki besi. Sumber daya alam negaranya nggak ada besi, nggak ada tembaga, tapi industri dia ada. Jadi untuk memenuhi kebutuhan industrinya Jepang tadi, makanya harus bekerja sama dengan Indonesia. Berarti ruang Indonesia dengan Jepang karena perbedaan sumber daya terjadilah interaksi, hubungan timbal balik. Kita butuh Jepang, Jepang butuh kita. Terjadi dalam situasi ekspor dan impor. Awak mengekspor besi ke Jepang, besi mengimpor mobil kawak, foto kawak. Itu namanya kerjasama, disebut dengan interaksi, hubungan timbal. Apa itu interaksi? Hubungan timbal saling dalam memenuhi kebutuhan. Apa tuh? Lah masuk dalam kapal seluruhnya sesuai dengan materi awak ini tuh kita mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa judulnya? Ruang dan interaksi antar ruang. Ruang dan interaksi antar apa tadi? Antar ruang. Ada PO pengertiannya kok? Nah, ruang adalah tempat di setiap ruang berbeda, karena perbedaan itu mengalami perbedaan sumber daya. Untuk memenuhi kebutuhannya, ruang harus melakukan interaksi. Itu namanya interaksi antar ruang.
Apa tujuan interaksi antar ruang? Memenuhi kebutuhan. Itu dia. Sampai kali itu. Nah, bisa mengambil kesimpulan dari apa sampai soal apa? Bisa. Buku cetak belum ada? Hah? Belum. Ini salah satu ilmu yang kita pelajari dalam IPS. Dalam IPS itu ada beberapa ilmu, gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan. Ada di sana ilmu geografi, ya. Ada ilmu ekonomi. Ekonomi ini apa ini? Ilmu tentang mempelajari apa? Cara memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu tentang kebutuhan, ya. Kebutuhan manusia. Ilmu tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia. Itu ilmu ekonomi yang kita pelajari nanti di dalam IPS. Ilmu tentang kebutuhan bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia. Ada lagi ilmu sejarah. Apa itu ilmu sejarah? Hah? Ilmu sejarah itu apa? Tahun pertangkuan, pantai pemilih, foto-foto, dia foto-foto. Itu apa namanya itu? Kenangan itu apa? Sejarah. Segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau, masanya sudah. Itu namanya sejarah. Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Itu sejarah itu. Nah, apa namanya itu sejarah. Para Jawa Tinikuang itu sejarah untuk besok. Itu yang kita pelajari dalam IPS 3 bidang ilmu ini. Budaya, ini dapat ringkas apa jelaskan sebentar apa itu IPS ya. SD kalau berada di IPS. Nah, lapangan kali ruang. Kenapa terjadi perbedaan antar ruang? Karena perbedaan Kenapa terjadi perbedaan iklim? Karena perbedaan posisinya di permukaan bumi. Setiap ruang itu berbeda posisinya. Karena perbedaan posisi itu berbeda iklimnya. Karena berbeda iklimnya, berbeda tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya, sumber daya alamnya. Karena perbedaan sumber daya alam, setiap ruang harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Catat tuh, ulah dong. Yang mana ya lah? Ini udah. Sambil bapak terangkan. Masukkan ke bawah dulu baru catanya. Jadi apa itu ruang? Nggak tahu ruang dia. Apa itu interaksi antar ruang? Enggak ya. Apa tujuannya terjadi interaksi antar ruang? Memenuhi kebutuhan manusia. Kalau kita lihat antar ruang itu contohnya wilayah A, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Wilayah A, banyak sayuran. Wilayah A-nya itu banyak sayur. Contoh ya. Wilayah B banyak ikan. Banyak apa tadi?
Sementara keduanya ini membutuhkan keduanya. A membutuhkan keduanya, ya. B seperti itu juga, membutuhkan keduanya. Jadi agar kebutuhan ruang A dengan B itu saling memenuhi, maka mereka harus berinteraksi. Wilayah A yang surplus sayuran menjual ke wilayah B. Wilayah B yang banyak ikannya menjual ke wilayah A. Itu namanya interaksi antar ruang. Interaksi yang terjadi antar ruang dalam menyusun kebutuhan. Jadi bisa disimpulkan di sini, apa itu interaksi antar ruang? Apa tadi interaksi antar ruang itu? Coba pikirkan tadi. Interaksi hubungan timbal balik antara ruang A dengan ruang B dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sudah. Ini kesimpulan sini. Interaksi antar ruang adalah, ya, interaksi hubungan timbal balik. Balik, ya, antara ruang yang satu dengan ruang lainnya, ya, dalam rangka, ya, ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kalau tidak ada kerjasama, no, kebutuhan tidak akan terpenuhi. Karena tidak ada dewa dong. Tidak ada dewa diurang dong. Bah supaya ada dewa balik diurang. Nah itu antar ruang, ya, paham sana, ya. Kenapa terjadi interaksi antar ruang? Penyebabnya apa? Karena perbedaan posisi letak. Nah, jadi interaksi ruang ini terjadi, ya, karena, ya, perbedaan, ya, posisinya, iklim, letak di permukaan bumi. Akibatnya terjadi perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam. Itu dia. Terjadilah perbedaan sumber daya alam itu. Ini bagian yang bisa dimasukkan. Masukkan boleh rapi. Nah, terjadilah perbedaan sumber daya alam akibat posisinya, iklimnya. Inilah penyebab terjadinya interaksi antar ruang ini, penyebab perlunya interaksi antar ruang. Nah, contohnya tadi itu dia. Tadi mana dia? Ini dia. Wilayah A banyak sayuran. Biasanya ini daerah dataran tinggi nih. Wilayah B banyak ikan. Biasanya ini daerah dataran rendah atau pantai. Sementara mereka butuh kedua-duanya. Siapa sakit? Ya kalau sakit ke kantor aja. Jadi hubungi piket. Hubungi piket, ya. Ya kalau sakit tolong dihubungi piket. Atau istirahat di UKS atau di mana lah. Nah, ada yang mau Anda tanyakan? Nanti Bapak bikin apa bikin tugas. Saya mengerjakan.
dari yang apa terangkan ini. Jadi interaksi antar ruang itu ada beberapa diantaranya. Nah, nggak ada bawa buku ya. Jadi interaksi antar dua ya. Ini ada dua. Apa? Yang pertama namanya adalah interaksi saling melengkapi. Ya. Interaksi ruang saling apa tadi? Melengkapi. Ini contohnya. Ini ya. Contoh yang pertama antar dua wilayah saling melengkapi. Yang kedua kesempatan antara. Kesempatan antara ya. Apa itu kesempatan antara itu? Yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik. Ada lokasi ya. Lokasi yang menawarkan ya alternatif ya, yang menawarkan alternatif yang mungkin yang menawarkan alternatif yang mungkin lebih baik. Sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Sebagai tempat asal maupun tujuan. Ini dia, ada lagi di sini ya. Gabungan lagi. Ya. Gabungan ini kedua ini, ada lagi di sini ya. Wilayah C ya, banyak sayuran, ya, banyak ikan. Dengan ini banyak sayuran ikan, sehingga wilayah B dan A ini bisa bekerja sama di sini untuk mendapatkan ikan dan untuk mendapatkan sayuran. Mungkin harga di daerah C ini lebih murah. Itu alternatif ya, lebih murah. Nah, sampai yang ada yang nandakan. Ada lagi namanya interaksi antar ruang itu, yang ketiga itu adalah ya, yang ketiga di sana adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer. Jadi interaksi antar ruang itu dipengaruhi oleh ketiganya itu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Apa maksudnya ini kemudahan transfer? Biaya untuk mengeluarkan biaya mendapatkan kebutuhan. Semakin mudah biayanya, semakin bagus. Jadi pertimbangan biaya transfer atau biaya angkut atau biaya segala macam. Itu dia kemudahan transfer. Jadi ada 3 ini yang mempertimbangkan terjadinya interaksi antar ruang. Ingat, ada 3. Apa yang pertama?
Karena interaksi ruang saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara ada lokasi yang menawarkan alternatif atau harga lebih murah. Yang ketiga, faktornya itu kemudahan transfer, artinya administrasi biaya-biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang. Langsung aja ke Pak, cek ya. Itu dia. Jadi ada 3. Contoh kalau biaya transport itu adalah harga yang ditawarkan, ya, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu barang. Umpamanya harga suatu barang itu di Pinti cabai 120, di Balai Salasa di Indopuro juga 120, sementara lokasinya dekat ke Indopuro. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk membeli barang tersebut lebih murah. Nah, itu ya. Jadi semakin sedikit biaya yang kita keluarkan di transportasi, ya berarti semakin menguntungkan. Ya, paham ya? Paham? Kalau yang ketiga itu transfer ini biaya ya. Ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang, untuk mendapatkan barang dalam interaksi ruang. Oke, sampai di sana saya ada dalam buku catatan tentunya buat contoh ya. Jangan yang ini lagi contohnya beda ya. Contoh interaksi ruang saling melengkapi. Ya, kamu bikin tuh. Yang kedua, contoh interaksi ruang kesempatan, mendapatkan kesempatan alternatif. Tiga, kemudahan biaya mendapatkan barang. Apa contohnya itu? Nah, buat satu-satu ya. Dalam catatan saja. Bisa? Buat dulu, baru nanti diapakan. Buat satu-satu. Kalau udah paham, artinya kalau saling melengkapi itu mereka itu bekerja sama antar waktu karena memenuhi kebutuhan. Apa contohnya tuh? Nah, contoh punya antara kapal dengan antara kapal dengan selaut kan beda ruangan. Apa yang ada di kapal, apa yang tidak ada di selaut. Apa yang ada di selaut tidak ada di kapal. Itu 2. Apa alternatif? Kalau alternatif tidak ada 3. Di kapal ada, di selaut ada, di Mukungku ada 2. Nah, coba dibuat dulu ya.